Gerak berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Dah, duduk lagi. Terima kasih anak-anak. Untuk hari ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Pelajaran yang kemarin. Coba, ada yang masih ingat? Ada yang tahu ada berapa macam sujud? Dibuka. Ya. Apa? Sujud dalam sholat, Ya. sujud sahwi, sujud tilawah. Ya. Yang lain? Yang lain? Dinal. Apa Dinal? Sujud apa aja? Sujud sahwi, Ya. sujud syukur, Sujud syukur, sujud dalam sholat, sujud salat, sujud tilawah. sujud tilawah. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Macam-macam sujud. Ayo, Mawar. Apa Mawar? Sujud dalam sholat, Sujud dalam salat, sujud tilawah, ya, sujud sujud syukur dan sujud sahwi. sujud sahwi. Oke, terima kasih ya. Oke anak-anak, untuk pagi hari ini kita mempelajari sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Nah, Pak Guru akan membagi kelas ini ya, karena ini shift 2 ya, harusnya 39, ini dibagi 3 ya. Berarti ini ada yang berangkat berarti 11 ya. 11 kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Ya, nanti yang 2 itu kelompok 1, ini nanti kelompok 2 ya, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan duduk melingkar atau duduk berkelompok. Silakan, ayo. Duduk berkelompok. Pertama, ini terkait dengan sujud syukur. Sujud syukur nanti ya, silakan dijelaskan dan dipresentasikan. Apabila ada yang mau menanya, silakan nanti dijawab ya. Itu silakan dibuka bukunya, digali terkait sujud syukur itu mulai dari pengertian, kemudian hukumnya dan tata caranya. Silakan nanti dipresentasikan di depan dan nanti tanya jawab ya. Nanti satu kelompok maju ke depan. Kemudian kelompok 2 terkait dengan sujud tadi, sujud di dalam sholat ya. Iya. Sujud di dalam sholat nanti ini nanti dipresentasikan sujud apa, kemudian rukunnya ya, sujudnya, kemudian hal-hal yang ada atau terkait sujud tersebut. Sujud di dalam sholat, ini sholat apa namanya, itu nanti dipresentasikan ya. Kemudian kelompok 3, mana kelompok 3? Ini ya. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 bagian terkait dengan sujud sahwi ya. Ini nanti berarti dijelaskan ini sujud apa ya, sujud apa, kemudian nanti dipresentasikan sujud sahwi mulai dari pengertiannya, kemudian itu nanti dipresentasikan. Silakan dicari ya, dicari boleh melalui HP ya, googling ya, mencari di HP atau di dalam buku maupun LKPD yang ada, silakan ya. Kemudian sujud yang terakhir ini kelompok 4 ya. Ya, kelompok 4 silakan nanti ini dijelaskan, dipresentasikan ya. Ini sujud apa ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya sujud apa, kemudian dipresentasikan di depan kelas bersama-sama.
nanti yang menjadi juru bicara atau yang presentasi satu, yang lain bisa membantu untuk menjawab. Ini yang sesuai Pak Guru sampaikan, belajar ya boleh dari buku, kemudian boleh mengambil sumber-sumber yang lain, materi yang relevan ya, yang sesuai dengan materi yang ada, yaitu sujud syukur, sujud tilawah, sujud tabi ya. Tadi sudah dicontohkan, di sini sudah menggunakan internet, yaitu browsing ya, browsing karena kita menggunakan HP di sini ya, itu silahkan browsing sesuai dengan sujud syukur, sujud tabi maupun sujud tilawah. Dan oke, Pak Guru kasih waktu 15 menit ya. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan ya. Ya, 2 menit lagi. 2 menit lagi waktunya selesai ya. Nanti silahkan kelompok mana dulu yang mempresentasikan ya. Nanti kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan materi yang didapat kelompoknya masing-masing ya, mulai dari sujud sujud bagaimana sholat biasa. Kemudian tadi ada yang menjawab sujud di luar sholat, yaitu sujud syukur, sujud tilawah. Kemudian ada sujud yang di dalam sholat, yaitu sujud sahwi. Itu termasuk ya tadi yang sampai menyampaikan waktu awal itu seperti itu. Silakan lebih jelasnya nanti dipresentasikan dan silakan tanya jawab ya, tanya jawab terkait presentasi yang ada. Oke, waktu habis ya. Ya, silakan yang mau presentasi dulu siapa? Ya, angkat tangan. Yang mau presentasi dulu angkat tangan. Siapa? Ya, jadi nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo, yang berani untuk presentasi pertama. Ayo. Ayo. Ya, kelompok ya. Aplaus, beri aplaus. Kelompok 2, ayo. Kelompok 2 maju. Ya, kelompok 2 maju, presentasi silakan ya. Ya. Pause dulu Pak, pause. Dan dilaksanakan di dalam sholat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan arti sujud adalah masalah tawadud untuk sekaligus menyadari bahwa betapa kecil kita di hadapan Allah. Sujud merupakan manusia melepaskan diri dari kesombongan yang keagungan. Sujud merupakan salah satu rukun di dalam sholat, maka dari itu harus wajib dilakukan. Kemudian presentasi dari kami, apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Siapa yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Kira-kira kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan ya. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan ya. Ya. Siapa? Tanya. Ya. Nah, satu.
Ketika sujud ya, saya simpulkan ya. Ada pertanyaan seperti ini. Ketika sujud itu anggota badan apa saja yang wajib atau yang harus ditempelkan ke ke sajadah atau ke tempat sholat? Ya. Kedua telapak tangan dan kedua lutut dan jari-jari kaki. Ya. Jelas? Apa? Jidat, Ya. hidung, Ya. telapak tangan, Ya. telapak dan jari. Lutut dan jari-jari ya. Oke. Ya. Kasih aplaus untuk kelompok 2 ya. Ya. Oke, silakan kelompok 2 boleh duduk ya. Boleh duduk kelompok 2. Mana? Ya, kelompok 1. Ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan terkait sujud syukur. Menurut kami, gambar di atas menunjukkan sujud syukur dikarenakan gambar di atas mendapatkan karunia karena telah mencetak gol. Kewajiban kita bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam mencetak gol. Adapun hukum sujud syukur adalah sunnah sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Bakrata an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ta'u amru yasarrahu aw usirra bi kharrasajidan syukra lillahi ta'ala, yang artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan silakan. Ada yang mau pertanyaan terkait sujud apa namanya kelompok ini sujud syukur ya, betul, sujud syukur. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, sudah dipresentasikan terkait sujud syukur. Ya. Siapa yang mau nanya? Ya, silakan kita. Apakah salat rukun sujud syukur sama dengan sujud yang lain? Ya. Ya, sama saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 ya. Selanjutnya kelompok 3. Ya, kelompok 3. Selanjutnya kelompok 3 ya. Silakan guru bicaranya untuk menyampaikan presentasi, silakan. Saya dari kelompok kita mempresentasikan bahwa sujud jari adalah mengerjakan sujud 2 kali yang dikerjakan sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir karena dengan terlupa atau lalai dalam mengerjakan salat. Waktu pelaksanaan sujud jari dibagi menjadi 2, sujud jari sebelum salam dan sujud jari setelah salam. Sujud jari sebelum salam dibagi menjadi 2. Yang pertama tentang mengerjakan rakaat dan teringat sebelum salam. Yang kedua, satu jumlah rakaat sholat yang tidak bisa menentukan mana yang lebih diinginkan. Sujud jari setelah salam ada 3. Yang pertama terdapat penambahan jumlah rakaat sholat. Yang kedua terdapat penambahan gerakan dalam sholat. Yang ketiga ragu dan tidak bisa menentukan mana yang lebih menyenangkan. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan Pada kelompok 3 ya, terkait apa tadi? Sujud sahwi. Iya, sujud sahwi. Tadi sudah dijelaskan ya, sujud sahwi adalah sujud dilakukan karena lupa atau lalai
itu lupa rukun sholatnya, salah satunya ada yang tertinggal dan sebagainya. Ya, ya, ada yang pertanyaan? Pak, ketika sholat kan biasanya ada yang lupa. Ya, Apakah itu termasuk sujud sahwi? Bisa disebut sahwi? ya. Tidak perlu. Oke, ya. Saya tangkap ya pertanyaan dari kelompok 1 ya, Mas Dinar itu menanyakan di dalam sholat itu sholat subuh itu ada yang namanya kunut. Nah, kalau lupa tidak kunut itu bagaimana? Bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya. Kalau lupa tidak melakukan kunut berarti diganti dengan sujud sahwi ya. Kata dari juru bicara kelompok 3 itu menyampaikan jika kita lupa tidak mengerjakan kunut berarti itu harus diganti dengan sujud sahwi ya. Nah, oke kelompok sekarang kelompok yang terakhir kita beri aplaus kelompok 3 ya. Nah, kelompok terakhir ya, kelompok terakhir ya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Kelompok 4. Ya. Ya, tetapi ya, silakan. Selanjutnya. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Ya, ada pertanyaan untuk kelompok 4? Ya. Kalau tidak ada, ya berarti sudah paham semua ya tentang sujud tilawah. Nah, silakan duduk. Nah, kita beri aplaus kelompok 4. Ya, kelompok 4. Apa yang membedakan ya terkait dengan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah, kemudian sujud di dalam sholat? Ya, ya sebelum kita simpulkan, ada yang mau menjawab? Apa yang membedakan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah? Apa yang membedakan? Apa bedanya apa? Coba. Ya. Bedanya apa? Cara melaksanakannya. Kalau sujud sahwi dilaksanakan di dalam sholat, Ya. kalau sujud tilawah dan sujud syukur dilaksanakan di luar sholat. Ya, ada yang sependapat dengan kita? Ya, oke, berarti sependapat semua ya. Oke, terima kasih. Ya, saya simpulkan ya. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam, kita semuanya wajib bersyukur. Bersyukur itu hukumnya wajib, ya. Bersyukur hukumnya wajib. Dan di dalam bersyukur ini kita ada 3 hal, ada tata cara 3 hal, yaitu bersyukur menggunakan anggota badan, bersyukur dengan lisan, kemudian bersyukur dengan hati. Ya. Bersyukur dengan anggota badan yaitu dengan sujud, ya betul, sujud. Kemudian bersyukur dengan lisan mengucapkan
Alhamdulillah, ya. Bersyukur dengan hati, dengan apa? Katakan alhamdulillah tapi di hati, ya. Mengatakan alhamdulillah tapi di hati, ya. Oke, ya. Sebelum kita akhiri, silahkan, ya. Kita berdoa dulu, ya, kepada Yang Maha Esa. Semoga pandemi corona ini bisa cepat hilang, cepat diangkat oleh Allah dari muka bumi ini, dan kita satu kelas bisa berjumpa semua, tidak seperti ini sif-sifannya dibagi ini. Jadi nanti bisa sekelas berangkat semua, jadi kita dapat lebih enak belajarnya, itu, ya. Silakan dipimpin untuk berdoa, ya. Bina. Siap gerak, doa mulai. Innal insana lafi khusrin Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, pertemuan besok nanti kita ada ulangan harian sebelum kita melakukan kita mempelajari bab selanjutnya, ya. Kita ulangan harian, dimana dipersilakan untuk belajar di rumah, belajar dengan sungguh-sungguh biar nanti ulangan harian dapat nilai yang memuaskan, ya. Alhamdulillah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nanti tugas selanjutnya saya itu, ya. Bismillah.